Maka marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan sabda Allah. Kiranya sabda-Mu ya Allah mengarahkan langkah kami dalam perjalanan ini, agar dalam kuasa Roh Kudus kami setia mengikuti jejak cinta kasih dan pemberian diri anak-Mu Kristus Yesus, yang kedatangannya kami nantikan. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita diajak kini untuk mempersiapkan jalan menuju Bethlehem. Ada dua kuasa yang sedang bertarung di kota itu. Kuasa yang didasarkan pada hawa nafsu, kekuasaan manusia, kuasa para penindas, seperti nama-nama yang tersebut dalam bacaan kita tadi. Kuasa yang semata-mata hanya mempertontonkan kepongahan pemerintah. Kuasa yang telah berbiasa dengan ketidakadilan, kuasa yang telah berbiasa dengan kekerasan, bahkan yang tidak tega sedikit pun membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun hanya karena ketakutan kepada sang raja yang baru lahir, sang bayi yang baru lahir, yang untuk berbicara saja pun belum mampu dia. Tapi sebegitu takutnya pemerintah yang berkuasa di zaman itu, atau sebegitu takutnya pemerintah yang dikendalikan oleh orang-orang dewasa di saat itu terhadap raja yang baru dilahirkan. Di Bethlehem pada hari itu pun, sesungguhnya dalam iman kita juga telah menjadi nyata atas dunia dan manusia kuasa Allah, kuasa yang benar-benar diselimuti oleh kasih yang sejati, kasih yang tidak berhingga, kasih yang abadi, kasih yang memberi dirinya, dan tidak sekedar menjadi manusia, melainkan kasih yang karena itu dinubuatkan akan mengorbankan dirinya sendiri, disalibkan dan mati demi menebus dosa manusia. Kuasa pada anak kecil, bayi yang baru lahir itu. Kuasa itu yang sedang datang di Bethlehem, yang jika kita meminjam pasal 1 Injil Lukas dalam nyanyian Maria, kuasa itu adalah kuasa berdamai sejahtera yang akan meruntuhkan pemerintah yang lalim, yang akan menjatuhkan orang-orang yang kaya dan mengangkat citra orang-orang kecil, mengangkat citra orang-orang yang terpinggirkan, membela mereka yang kehilangan haknya. Suatu kuasa berdimensi kasih yang oleh karena itu bekerja, melayani, berjuang tanpa memperhitungkan apa yang harus didapati olehnya, melainkan demi umat manusia, demi kemanusiaan yang sejati, kemanusiaan yang citranya oleh Allah dipandang sungguh amat baik, yang citranya oleh Allah dipandang kudus, dan karena itu tidak boleh dipermainkan derajat kemanusiaan. Kuasa dalam nyanyian seorang perempuan, Maria ibunya, yang akan merestorasi segala sesuatu, bukan hanya sistemnya, melainkan merestorasi keteladanan, merestorasi perilaku, merestorasi ketakutan menjadi keberanian, untuk benar-benar menegakkan kuasa yang berdimensi kasih
berdimensi damai sejahtera tadi. Itu realitas Bethlehem. Mungkinkah itu juga realitas kita di Indonesia? Mungkinkah itu juga realitas gereja-gereja di Indonesia? Dan karena itu, apakah itu menjadi imperatif bagi perjalanan kita menuju Bethlehem dalam syiar ekumene kita ini? Kita percaya dinamika kekuasaan seperti itu, atau dialektika kekuasaan seperti itulah merupakan bagian dari rahasia panggilan Allah kepada gereja-gereja di Indonesia hari ini untuk turut melakukan restorasi terhadap kekuasaan, supaya hadirlah atas bumi ini, hadirlah atas bangsa kita, hadirlah pada kota Bethlehem milik kita ini perubahan, berturut-turut perubahan, entah di dalam sistem yang berpihak kepada masyarakat, kepada orang-orang kecil, tapi terlebih lagi pada keteladanan diri kita, keteladanan gereja, keteladanan hamba-hamba Tuhan dalam peran pada tanggung jawab apapun, untuk tidak sekedar memilih, melainkan menjadi kekuasaan yang berdimensi kasih dan damai. Itu suatu karakter dan tipikal kekristenan dalam rangka mengubahkan Indonesia. Keberanian profetik, istilah Pak Ketua Umum terpilih, nyali profetik, harus menjadi bagian dari komitmen percaya kita bahwa Allah sedang mengutus kita untuk masuk ke dalam seluruh lini kehidupan bangsa ini. Ibarat ini Bethlehem yang akan kita datangi, yang di situ kita akan melayani untuk benar-benar menegakkan kekuasaan yang berdimensi damai sejahtera. Gereja harus ada di depan seluruh proses restorasi itu. Karena gereja terpanggil untuk melayani orang-orang miskin. Gereja terpanggil melakukan pemulihan bahkan bagi alam semesta. Dan kepada gerejalah Tuhan memerintahkan, mari kita pergi ke Bethlehem. Bukan untuk menghindar kebengisan Herodes. Mari kita pergi ke Bethlehem, mengikuti terang bintang itu, untuk memproklamasikan bahwa kami, gereja-gereja di Indonesia, akan ada dan akan tetap menjadi kekuatan untuk membangun perubahan, berturut-turut perubahan yang berdimensi damai sejahtera atas bangsa ini. Maka damai sejahtera Allah memenuhi kota Bethlehem, memenuhi Indonesia. Damai sejahtera Allah memenuhi kita semua, gereja-gereja di Indonesia, dalam pesiarahan kita menuju ke Bethlehem. Amin. Untuk itu, arahkan segenap hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, sumber kehidupan, memberanikanmu menapaki jalan yang baru dan penuh misteri. Kiranya cinta kasih Kristus, sumber pengharapan, senantiasa memenuhi relung hatimu, meski harus melangkah di jalan yang tampak sepi. Kiranya penyertaan Roh Kudus, sumber kekuatan, mengobarkan semangat di dalam jiwamu untuk terus berjalan dalam kebenaran meski penuh liku. Maka berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selamanya.